beberapa instrumen, ya. Jadi akan ada beberapa instrumen yang digunakan dalam penentuan arah. Jadi tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk memahami menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat yang kita akan gunakan nanti adalah kiblat triangle dan kompas sajadah atau kompas kiblat seperti ini yang akan kita gunakan. Baik, ada juga sebelumnya saya absen dulu. Andi Gusti Pratama, Fadil, Ratna. Ya, oke, ada semua ya? Ya, baik. Kenapa kita menggunakan tiga jihad? Karena kita berada jauh dari arah Mekah. Nah, ini kita berada di Indonesia, kita berada di Mekah, berada di arah Saudi sangat jauh, sekitar 1.300 km, 9.300 km, agak jauh. Jadi sehingga kita butuh ilmu untuk memahami menentukan arah kiblat. Dan juga yang digunakan seseorang berada di luar Mekah atau bahkan di luar negara Saudi. Artinya apa? Arah kiblat yang berada di Masjidil Haram itu tidak ada masalah, karena dia sudah berada di Masjidil Haram dan melihat langsung masjid. Nah, ini sudah tidak yakin apakah itu kiblat. Bagi orang yang berada di luar Haram Mekah, kita lihat Gua Zamzam atau lihat Masjidil Haram itu kan jelas dekat. Tapi kita itu terjadi masalah kalau jauh, tidak melihat apa-apa. Jadi kita harus paham konsep arah. Nah, kenapa menarik sekalian? Karena banyak orang yang menentukan arah kiblat cukup mengatakan mengarah ke mana? Ke barat. Kalau mengarah ke barat, mengarah ke mana? Ke Afrika. Nah, ini yang menarik adalah kalau orang mengatakan arah kiblat kita cukup dengan mengarah ke barat, maka nanya Afrika jauh sekali dari arah Saudi. Jadi kenapa 80% arah kiblat kita di Indonesia keliru? Karena ditentukan oleh tukang batu. Nah, makanya kita butuh ilmu ini seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah konsep arah. Jadi kalau misalnya Indonesia berada di sini, dia mengarah ke barat, itu enaknya Afrika. Ethiopia, Uganda. Sedangkan yang benar adalah barat laut. Seperti ini. Barat laut. Jadi menentukan arah kiblat adalah menghadap ke barat. Mungkin di samping sini ada yang bertanya tentang arah kiblat. Oke, baik. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Acuan. Lantas kemudian jika satu minggu itu apakah untuk arah kiblat itu masih sama gitu. Oke, baik. Dan juga apakah ada metode lain? Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya bagaimana ada di kota kalau ada ini ada dua arah, ada frekuensi. Jadi bagaimana itu respon terhadap arah yang begitu? Oke, baik. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Terima kasih. Baik. Yang pertama adalah teknik penentuan arah kiblat dengan menggunakan sumber matahari. Nah, itu sumber matahari nanti kita akan praktekkan seperti ini. Jadi ini akan menggunakan sumber matahari. Memang karena kenapa matahari dijadikan sebagai sumber acuan penentuan kiblat? Karena matahari tidak pernah berbohong. Sebagaimana surah Al-Quran, Asy-Syamsu wal Qamaru yusjudani, matahari dan bulan bergerak berdasarkan perhitungannya. Nah, kemudian ketika ditemukan kasus, ketika mendung. Nah, ada opsi yang pertama bisa menggunakan kompas. Kompas ini tidak menggunakan matahari, tapi akurasinya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau energi mendung itu yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah
arahnya kemana. Kalau dia serong, kita wajib ikut serong karena kita makmum. Tapi kalau ke depan Anda seorang ahli falak, paham ilmu falak, tahu arah kita itu serong, itu sebaiknya Anda juga ketika sholat sendiri itu serongkan. Ya. Kemudian kedua, kita butuh mengedukasi imam dan takmir masjid. Kita sampaikan bahwa arah kita keliru. Pertanyaannya, siapa yang menentukan ini? Dan kita akan menentukan tukang waktu atau perusahaan atau dia yang menentukan kita itu di mana ada perbedaan. Itu keliru. Kenapa perbedaan ini? Kenapa? Ada perbedaan di dalam tidak jadi perusahaan sekarang adalah Januari itu matahari di bagian ke selatan. Dia sebenarnya di bagian kalau di sini sebenarnya dia terbenam barat bagian ke jadi tidak boleh dijadikan acuan matahari mungkin itu untuk kajian kita hari ini. Baik, kita akan beralih kepada cara menggunakan kiblat adalah ini penentuan kompas kiblat. Ini yang paling gampang dan paling murah. Nah, caranya adalah kita cocokkan arah jalur kompas ini yang warna merah ini ke utara. Setelah dia cocok, arahkan arah kiblat kita 292 di Sulawesi Selatan. Jadi seluruh Sulawesi Selatan, azimut arah kiblat kita 292. Ini nanti dipakai kalau garis merahnya sudah ke utara. Ini cara penggunanya dan dia harus datar. Nanti ada orang yang mempraktikkan caranya. Jadi cara yang pertama adalah kita lihat bersama. Arahkan dia ke N, merahnya ke N. Setelah N, dia sampai dia N-nya seperti ini. Nanti selesai, baru bisa dipakai 92. Oke, 92. Jadi arah kita di sini agak error. Nah, seperti yang sudah kita di garis. Setelah itu, arahkan 92 derajat, kemudian ini. Nah, ini tadi lurus. Kemudian ini langsung sub 22 sama 202. Jadi langsung ini. Selesai. Nah, kalau Anda mau mengarah lurus seperti bangunan, maka dia akan ada kondisi 1 derajat itu. Jadi Anda dari akibat Anda akan menolak dari Ka'bah sebesar 1 derajat dari 100 km. Wajar saja kalau misalnya arah kita arahkan ke barat, kemudian dari 270, kemudian arah kita benar 272, 262, ada sedikit ke 2 derajat. Jadi kalau ada sedikit 20 derajat, 22 dikali 110, ketemunya 2.200 km. Berarti dia jauh-jauh, dia mengarah ke Afrika. Oke, baik, sampai sini ada yang bisa mempraktikkan caranya? Oke, bagaimana tadi? Yang pertama adalah dari bidang datar. Iya, arahkan. Arah N. Oke, arahkan dia ke N. Ya. Kemudian setelah N, barulah itu. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan semua dulu. Oke, baik. Sudah ya. Yang terakhir adalah kita menggunakan kiblat tracker. Nah, baik. Kiblat tracker ini adalah papan ini ketika pengukuran. Ini gunanya ketika kita melakukan pengukuran ini, terkadang yang kita temukan tidak saudara namanya kiblat tracker. Bisa digunakan menentukan arah
biasa 50 derajat, kita tahan dikunci. Ini ada kuncinya. Setelah itu dikunci. Setelah itu kita buka aplikasi sun kompas. Berapa sebenarnya musim matahari saat ini? Setelah dapat musim matahari, ternyata musim matahari sekarang adalah 209. Kita akan 9. Setelah 209 selesai dapat ketemu. Setelah dapat akan dia 290. Setelah dapat 292, ambil hasil, kemudian kita angkat. Dan ternyata kalau sudah kita ini adalah mengarah ke letakkan kompas ini adalah sejajar. Setelah itu arahkan kemana kiblatnya. Ya, arahkan dia sampai dia pada nanya ini menuju ya, ketemu ya. Nah, setelah itu dia ketemu, buka apa? Perhitungannya sun kompas untuk mengetahui berapa posisi matahari. Setelah itu ketika ketemu 210. Setelah itu buka ini 210. Oke, setelah itu putar sampai dia sejajar kembali. Kemudian arahkan 292. Tarik 292. Nah, itulah arah kiblat. Nah, ini adalah cara tercepat untuk menentukan arah kiblat dengan cukup membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit. Berbeda dengan tempat ini. Baik, paham ya? Yes, Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk. Baik. Nah, mengapa kita penting para kiblat? Ini dilakukan. Bahwasanya ketika kita berada di Indonesia, mereka misalnya 100 derajat, ternyata bisa menjauh dari Ka'bah 140 km. Jadi memang ini adalah pola aplikasiannya. Bahwasanya kita harus beristihad, bukan istihad atau bersungguh-sungguh untuk menemukan keakibat yang mengarahnya ke arah sorry. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan adalah kiblat itu kiblat bagi orang yang di Masjidil Haram adalah dia juga kiblatnya orang yang di luar Masjidil Haram adalah Masjidil Haram. Kiblatnya orang yang di luar dari kota Mekah sebenarnya kota Mekah. Tapi kalau begitu hadisnya, bagusnya mungkin kalau kita berada di luar dari Aljazair, Arab Saudi, maunya mengarahnya ke Arab Saudi saja ini. Jadi selama kita mengarahnya di sini, sekitar sini, itu masih sah-sah. Yang tidak boleh itu kalau sudah menghadap ke Afrika, ke Manchester, ke China, ke India, ke Cucu Bahrain. Ya. Kenapa? Karena dia menghadap sini. Saat ini kan India, maknanya terlalu jauh ke utara. Jadi inilah pentingnya ilmu ini untuk mengarahkan kita di mana posisi arah yang Nah, kedua adalah arah kiblat ini sangat dibutuhkan di masyarakat dalam penentuan arah kiblat. Kenapa? Jangan menggunakan arah kiblat ini dengan menggunakan pakai perasaan atau dengan menebak-nebak. Harus punya ilmu. Ada version yang mengatakan bahwa kiblat itu kebetulan tidak cukup dengan niat. Begitu juga kita kepadamu juga tidak cukup dengan niat. Tidak cuma niat, kita harus menunjukkan dengan sikap yang nyata. Begitu dengan juga cinta ya. Kita tidak boleh hanya dengan niat, tapi harus ada wujud action. Mungkin itu saja yang disampaikan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Oke, baik. Terkait masalah aplikasi kiblat ada banyak ya. Ada yang menggunakan Android, sistem kronometri, sistem algoritma. Ada juga yang menggunakan aplikasi seperti instrumen. Tapi kalau misalnya aplikasi kompas, kalau dia tidak punya arah dan itu tergesa itu menggunakan kompas yang kita jelas smartphone itu. Kenapa? Pengaruhnya adalah ketika ada logam, itu kan berpengaruh. Kedua, bidang data karena jadi makanya kita menggunakan water